Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi terakhir, nabi terakhir zaman yang mana memberikan kita syafaat begitu banyak, yang memberikan kita doa-doanya agar kita hidup di dunia ini bahagia dunia dan akhirat. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Fikri Zahia Emeraldin. Perkenalkan, nama saya Nur Meli Firanda, saya mahasiswa KBI semester 4 dari kelas A1. Nah, pada kali ini teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan satu risalah yang sangat penting untuk kita sekarang dan untuk masa depan. Apa itu? Yaitu trik and tips bagaimana menjadi muslimah entrepreneur yang sekarang ini banyak banget digandrungi oleh muslimah-muslimah sekarang ya. Nah, untuk teman-teman tahu nggak apa itu entrepreneur? Pengusaha. Ya, entrepreneur adalah seorang pengusaha. Nah, usaha atau pengusaha itu udah dibangun sejak zaman Nabi Adam ya sebenarnya. Tapi pada zaman Nabi Muhammad juga sudah diajarkan bagaimana cara berentrepreneur, bagaimana cara berdagang oleh pamannya. Nah, makanya Rasulullah itu sangat menganjurkan kita berdagang atau menjadi seorang pengusaha yang bagaimana semestinya, atau seorang muslim menjadi seorang entrepreneur yang baik. Nah teman-teman, seorang muslim yang sukses itu ada dua. Yang pertama yaitu profesional. Bagaimana dikatakan seseorang itu profesional? Yaitu adalah ketika kamu melakukannya atau menjadi seorang pengusaha yang baik, kamu melakukannya itu dengan benar. Kamu melakukannya itu tidak menyeleneh gitu kan, tidak melakukan dengan sesuatu yang berbohong, itu namanya tidak profesional. Yang kedua adalah berbasis syariah Islam. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Banyak sekarang seorang pengusaha itu melupakan syariat Islam. Sebenarnya saat orang ingin menjadi seorang pengusaha itu bisa banyak ya. Contohnya yang kasih tahu yaitu adalah berdagang. Nah, banyak banget sekarang orang yang berdagang itu tidak jujur, mengurangi timbangan, ataupun bisa juga membuat kepada customernya tidak ramah. Itu juga sesuatu yang tidak berbasis syariat Islam. Nah, teman-teman, langkah-langkah nih untuk menjadi seorang muslimah, kita kan perempuan nih, menjadi seorang muslimah yang entrepreneur yang sangat sangat dituntut untuk kita, atau sangat diperlukan untuk kita sekarang di zaman sekarang. Yang pertama yaitu harus ada motivasi kuat. Yang pertama, motivasi kuat itu apa? Yang pertama yaitu niat. Segala sesuatu itu diiringi dengan niat. Kalau misalnya yang pertama niat ini kita tidak niat yang baik, niat kita itu untuk aku ingin menjadi kaya aja deh, itu niat yang pertama buruk itu Allah tidak akan pernah mengabulkannya dengan cepat. Soalnya niat kita awalnya udah buruk begitu ya. Jadi dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan yang kita inginkan agar semua itu tercapai. Nah, yang kedua adalah memperkuat tawakal kepada Allah. Saat udah niat baik, yang kedua tawakal sama Allah, serahkan semuanya. Keinginan kita menjadi seorang pengusaha, keinginan kita menjadi seorang pedagang misalnya, atau menjadi seorang public figure yang menjual sesuatu gitu. Nah, itu kita harus bertawakal sama Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pemegang tahta tertinggi di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah jujur tadi. Jujur itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Saat kita berbohong sekali saja, orang-orang itu tidak akan percaya lagi. Itu sangat sulit untuk mempercayai. Sudah sering banget kan ini teman-teman, kayak temennya itu berbohong nih, pasti nanti diragukan lagi, ini bener nggak ya kata-kata dia, ini bener nggak ya ucapannya dia lagi. Soalnya tuh dia udah pernah berbohong, pasti seperti itu kan. Sering banget nih masih temen-temennya. Soalnya dari logat-logat senyumnya, apakah sudah pernah kejadian sendiri? Nah, yang keempat yaitu bersyukur. Nah, setelah kita udah niat tawakal sama Allah, jujur, yang keempat adalah bersyukur.
setelah kita udah berusaha nih menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang penjual yang kita sudah menyontoh Rasulullah bagaimana seorang pedagang misalnya. Nah, terakhir adalah kita harus bersyukur bagaimanapun yang sudah kita usahakan dan sudah kita kita terapkan lah gitu kan di dunia ini, apapun hasilnya, yaitu hasilnya kita harus mempunyai rasa syukur yang paling besar. Soalnya kenapa? Soalnya rasa syukur itu kalau diimbangi dengan yang ketiga tadi, itu akan sangat mujarab untuk kita hidup di dunia ini. Agar saat kita berdagang atau menjadi seorang muslimah entrepreneur, itu kita akan menjadi seorang yang kayak syukurnya itu luar biasa seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya nih udah nih ya, tadi udah bertawakal, udah jujur, terus udah bersyukur, terakhir adalah misalnya Allah udah memberikan rezeki yang luar biasa sama teman-teman, jangan lupa bersedekah. Apa? Sedekah adalah salah satu cara kita memberikan hak Allah. Ingat teman-teman, di dunia ini bukan punya bukan hak kita doang semata. Jadi ada hak Allah di situ. Hak Allah itu gimana cara kita memberinya? Yaitu dengan sedekah. Dengan sedekah dengan teman bisa, dengan sedekah dengan orang kurang mampu misalnya, atau fakir miskin, anak yatim bisa. Jadi kalau sedekah itu pokoknya jangan pernah dilupakan. Apalagi kalau sedekahnya tuh di hari Jumat, insya Allah tambah berkah untuk kita semua seperti itu ya. Anti kerumunan, maksudnya gimana? Jangan suka gibah. Banyak banget nih ya ciwi-ciwi nih, teman-teman nih suka gibah nih. Kalau perkumpulan pasti tiba-tiba, tahu nggak? Nah, itu udah mulai satu orang langsung nih. Apa tuh? Nah, itu sangat nggak bahaya, tasbih banget kan? Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya oleh syariat Islam. Jadi saat itu kita harus menghindari kerumunan tersebut. Nah, yang terakhir adalah melengkapi kehidupan ini dengan cara tersenyum dengan orang lain. Saat kita mau entrepreneur, memberikan yang terbaik untuk orang lain, harus memberikan senyuman yang indah kepada orang lain juga kan, untuk kepada diri sendiri juga. Kayak aku harus senyum hari ini agar orang yang melihat bahagia, diriku juga bahagia, seperti itu teman-teman. Nah, dari penjelasannya tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada. Iya, silakan Mbak Zahra. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah diberikan tips and trik. Bagaimana saya menjaga konsistensi atau keistiqomahan untuk menjalankan semua tips and trik itu, Mbak Mary? Terima kasih. Bagaimana cara istiqomah kita ya dalam menjalankan tips and trik yang udah Meli berikan. Nah, cara istiqomahnya adalah kita harus berpikir, harus merenungin. Kalau misalnya tips and trik ini yang udah kita jalani Mbak Zahra, kita tekuni, kita jalani dengan rasa syukur, dengan sabar, insya Allah segala urusan kita, segala langkah kita akan Allah bantu. Allah akan selalu membantu hambanya saat hambanya kesulitan. Dan juga Mbak Zahra harus memikirkan seperti ini. Saat kita menjalankannya dengan rasa percaya diri, dengan rasa syukur, dengan rasa sabar, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi caranya itu adalah yang pertama pasti sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti itu Mbak Zahra. Dan yang lain-lainnya itu bisa kita misalnya berbaik dengan sesama muslimah atau sesama muslim, jangan dengan sesama muslim dan juga non muslim gitu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Sudah dipahami, terima kasih Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Zahra atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Baik teman-teman, tips and triknya sudah Meli memberikan kepada teman-teman, semoga memberikan manfaat untuk kita dan kedepannya. Meli akhiri nih ya untuk hari ini. Usyukum binafsi bitaqullah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.